Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang tugas dari ASDOS. Di sini anggotanya terdiri dari saya sendiri, Eka Swidyati Priaji dengan NIM 124 10 10 30 15. Yang kedua yaitu Trinita Awani dengan NIM 2124 10 10 30 01. Yang ketiga yaitu Nanda Ariba dengan NIM 2124 10 10 30 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang DB Helper. Di sini menggunakan NPG SQL dengan namespace Win Database. Di sini menggunakan public interface IMyInterface. Di sini ada root yaitu insert data, yaitu ada nama dan nomor telepon. Terus ada update data, yaitu ada nama dan nomor telepon juga. Terus yang ketiga yaitu delete data, yang di sini yang bisa dihapus cuma nomor telepon. Selanjutnya ada NPG connection ini untuk menghubungkan antara PG admin dengan Visual Studio. Di sini memasukkan dari PG adminnya seperti server, localhost, port 5433, database, demo PBOPR, ini sesuai dengan di PG admin laptop masing-masing. Selanjutnya yaitu public class data karyawan. Ini menggunakan list 2 dimensi yaitu DB Helper dengan IMyInterface. Di sini ada show data ini untuk menampilkan tabel-tabel nanti di sini dari data karyawan. Selanjutnya ada public string insert data, yaitu menambahkan data. Di sini ada parameter nama untuk memasukkan nama dari PG admin, dan juga ada parameter nomor telepon untuk memasukkan nomor telepon dari PG admin. Jika ini sudah selesai, maka akan muncul keterangan data berhasil ditambahkan. Selanjutnya yaitu ada public string, update data atau mengubah data, ada parameter nama juga, dan parameter nomor telepon. Jika sudah berhasil, maka akan muncul keterangan data berhasil diubah. Selanjutnya ada public string delete data. Public string delete data, ada parameter nomor telepon, ini yang bisa dihapus cuma nomor telepon saja. Jika sudah berhasil, maka akan ada keterangan data berhasil dihapus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nita. Jadi yang pertama di sini kita membuat namespace-nya terlebih dahulu, yaitu Win Database. Lalu di sini ada private void form 1 load. Di sini dengan isi data karyawan, dengan isi kelas data karyawan. Data karyawan ini akan dibuat dan dimasukkan ke dalam variabel DB. Kemudian akan menampilkan data dalam variabel DB ini masuk ke dalam variabel dimensi string data. Lalu kemudian data tersebut itu akan dimasukkan ke dalam, akan ditambahkan ke dalam data grid view 1. Kemudian selanjutnya yaitu ada private void clear data. Void clear data ini tuh digunakan ketika kita telah mengisi nama dan nomor telepon pada box. Dan contohnya itu misal kita klik insert, delete, atau update, jadinya akan terhapus atau kosong. Selanjutnya yaitu ada button insert quick yang digunakan saat kita klik insert. Jadi kelas data karyawan akan dibuat dan dimasukkan ke dalam variabel DB ini. Jadi misal kita mengisi nomor telepon dan nama pada box akan masuk ke dalam variabel nomor telepon dan nama masing-masing. Jadi ketika nomor telepon dan nama tidak kosong, maka program akan mereturn bahwa data berhasil ditambahkan. Lalu ketika berhasil ditambahkan, maka data
nomor telepon dan nama akan otomatis kosong kembali. Tetapi jika nomor telepon dan nama tidak diinputkan, tetapi kita sudah klik insert atau input data, maka akan muncul tulisan data tidak boleh kosong. Tetapi jika kita menginputkan nomor telepon yang sama dengan data sebelumnya, akan muncul tulisan nomor telepon tidak boleh sama. Selanjutnya yaitu ada private void btn button delete click. Kelas data karyawan ini itu akan masuk ke dalam variabel db, lalu button delete click ini itu lebih mengarah ke nomor telepon. Jadi, kemudian nomor telepon itu akan di-delete dan akan mereturn data berhasil di-delete. Dan otomatis nomor telepon pada box akan terhapus. Selanjutnya yaitu btn update click. Dan update click itu yang digunakan saat kita klik update. Jadi kelas data karyawan itu akan dibuat dan dimasukkan ke dalam variabel db dan akan mereturn bahwa data berhasil di-update. Setelah itu pada text box nomor telepon dan nama akan otomatis kosong karena fungsi clear data itu. Selanjutnya untuk demonya akan dijelaskan oleh Nanda. Oke, jadi kita akan lanjutkan bagian yang mendemonstrasikan program yang telah kami buat. Di sini mohon maaf, saya merecord sendiri, merecord ulang tanpa teman saya karena tadi ada urusan mendadak. Oke, kita lanjut ke sini. Setelah kita membuat desain seperti ini, kita akan run ya. Nah, di sini sudah muncul ya, di dalam tampilan ini sudah muncul data-data yang telah tersambung dengan yang tadi NPG-SQL yang tadi kita sudah sambungkan, dengan yang tadi, sebentar, di sini yang sudah kita sambungkan dengan ini server, port, lalu database, dan username. Lalu di sini, sebentar. Di sini, oke. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang programnya. Nah, di sini sama seperti penjelasan yang tadi dijelaskan oleh teman saya, di mana data karyawan ini akan dimasukkan ke dalam variabel DB. Dan di sini ketika yang from1load ini akan ditampilkan makanya kita ketika run tampilan ini kita langsung melihat data yang telah disimpan di dalam PG admin tadi, lalu ditampilkan di dalam sini. Oke, selanjutnya di sini ada private void clear data, di mana nama box ini menunjukkan ini nama box ini putih-putih di sini. Lalu di sini nomor telepon box yang menunjukkan putih-putih di sini, kotak putih di sini. Oke, lalu kita masuk ke private void button insert click. Di sini sama data karyawan yang akan masuk ke karyawan DB, di mana data karyawan akan masuk ke variabel DB, di mana nama ini akan masuk ke nama box. Di sini nama akan masuk ke nama box dan nomor telepon akan masuk ke nomor telepon. Lalu di sini kita juga menggunakan if else dan juga try catch, di mana if nama, jika nama tidak sama dengan kosong dan nomor telepon tidak sama dengan kosong, itu akan menjalankan program yang ada di sini. Jadi ketika kita memasukkan inputan seperti ini ya contohnya. Oke, lalu kita masukkan nomor telepon. Di sini misalnya kita masukkan ya di sini. Kita insert, akan memunculkan data berhasil ditambahkan.
Lalu di sini kita oke. Nah, di sini kan langsung bersih nih di nama box dan nomor telepon box ini. Karena kita memakai metode clear data. Dan juga di sini data grid view rows clear ini kita membersihkan juga di bagian sini, dan from satu load akan dikembalikan untuk menampilkan data yang barusan dimasukkan. Dan agar menghindari data yang masuk 2 kali atau double data. Lalu di sini ada else. Lalu di sini ada else yang syaratnya yaitu data tidak boleh kosong, di mana ketika kita tidak memasukkan apa-apa di nama box dan nomor telepon box ini, akan menampilkan message box yang bertuliskan data tidak boleh kosong. Di sini ya, else ya. Jadi akan menampilkan message box ini. Oke, lalu di sini ada catch, di mana catch ini fungsinya untuk agar ketika kita tidak memenuhi syarat dari if else ini, itu programnya tidak berhenti. Jadi akan tetap berjalan, namun akan menjalankan program yang di dalam catch ini. Seperti ini ya, message box show nomor telepon tidak boleh sama, di mana kita di sini saya memakai tipe unik yang tidak boleh sama, tidak ada yang sama nomor teleponnya. Jadi misalnya kita memasukkan nomor ini ya, misalnya kita memasukkan ini nomor telepon ini dengan nama Yunia gitu ya. Nah, ini nomor teleponnya sama dengan Isa Sander, di mana ketika kita insert akan munculkan message box yang bertuliskan nomor telepon tidak boleh sama. Nah, di sini catch ini berfungsi untuk menampilkan ini, untuk menjalankan program yang di sini. Oke, lalu selanjutnya di sini ada private void button delete click, di mana sama penjelasannya tadi, nomor telepon akan masuk ke nomor telepon box, teks ya, dan juga kalau misalnya sudah kita caranya mendelete itu kita klik header-nya, lalu kita tinggal klik delete. Nah, akan memunculkan message box yang tuliskan data berhasil dihapus. Lalu kita klik OK, sama dengan clear data, dengan metode clear data, yang akan menghilangkan nama dan nomor telepon yang tadi ada di sini, dan juga akan clear di data grid view 1 dan akan meload lagi di dalam sini. Oke, lalu di sini terdapat private void data grid view 1 row header mouse click, di mana nama box text itu yang ada di sini dan nomor telepon box ini yang ada di sini, di mana nama itu akan masuk ke indeks ke-0 dan nomor telepon akan masuk ke indeks ke-1. Seperti itu. Nah, ini tuh header-nya ini untuk berfungsi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita masuk ke private void button update click. Di mana nama yang akan masuk ke nama box, nomor telepon akan masuk ke nomor telepon box. Nanti kita misalnya di sini ada nama, di sini kita tambahkan, ini kita sudah klik di sini ya header-nya, lalu kita tambahkan Iwan gitu ya misalnya, dengan nomor teleponnya yang sama dan juga namanya yang sama juga, namanya yang berbeda. Coba kita update. Nah, akan memunculkan message box yang bertuliskan data berhasil diubah. Lalu kita klik OK. Sama metodenya memakai clear data, sama seperti tadi yang akan membersihkan ini. Nah, di sini kita akan melihat inputan baru yang barusan kita update di sini, Nanda Aribayuan ini. Oke. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.